Anda kembali bersama kami di NTV Sport, saatnya gocek Bro Marco bareng Marco Tambobolon. Kalau tadi saya nanya apa bedanya Piala AFF dengan Piala ASEAN Cup begitu, sama-sama di ASEAN. Terus kemudian waktunya berbarengan begitu. Siapa yang akan main? Nah, waktunya sebenarnya beda tipis, beda bulan ya. Sekarang kan Piala AFF sedang bergulir sampai Agustus. Nah, ini memang sebuah turnamen baru. Ini memang Presiden FIFA Gianni Infantino ini memang banyak terobosannya. Jadi banyak terobosan atau banyak hal-hal yang di luar gabut dugaan. Kayaknya ya, banyak kerjaan gitu. Jadi ada satu, dia mau jual sahamnya Piala Dunia nih ke negara, ke investor swasta. Ini nanti mau di voting nih sama anggota-anggotanya. Nah, di luar itu dia juga menggagas namanya FIFA ASEAN Cup. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat mulanya ini kapan, ini sebenarnya udah digagas itu sejak tahun lalu, Oktober. Jadi saat ASEAN Summit di Kuala Lumpur. Nah, Gianni Infantino ada nih datang diundang di sana. Terus adalah MOU untuk membuat sebuah turnamen di bawah FIFA yang namanya FIFA ASEAN Cup 2026 dan rencananya akan digelar nanti di bulan September sampai Oktober. Nah, apa yang menarik dari FIFA ASEAN Cup ini, karena orang taunya kan untuk ASEAN ini apa? Piala AFF. Nah, ini Piala AFF sebenarnya ini adalah turnamen sepak bola yang boleh dikatakan tertua di Asia Tenggara. Kembali ke digagas, apa tujuannya Gianni Infantino ini bikin ini? Lagi-lagi cuan? Iya, jadi sebenarnya tujuan mulianya dulu ya sebenarnya. Jadi kan setiap tahun itu kalender FIFA itu selalu ada yang namanya FIFA Matchday. Jadi itu udah ditentukan sejak 1 tahun ke depan, itu udah ketahuan nih di kemarin bulan Juni, terus bulan Maret. Nah, nanti ada September, Oktober juga. Nah, di sana negara-negara itu biasanya melakukan uji coba. Jadi dengan milih negara lain, bertanding untuk memperebutkan peringkat atau menjajal kekuatan lah dengan yang menang nanti akan peringkatnya akan naik seperti itu. Nah, Infantino berpikir bahwa ini kenapa tidak dibuat jadi satu turnamen aja? Karena kadang sebenarnya ada banyak negara yang susah mencari lawan untuk uji coba. Jadi digagas lah ini untuk dibuat sebuah turnamen. Tapi tetap ini hanya uji coba sebenarnya, uji coba yang dibuat jadi turnamen. Jadi tidak ada, maksudnya pemenang ini tidak akan lolos kemana, seperti apa, nggak ada. Jadi ini memang... Tapi intinya tetap cuan kan? Iya, cuan. Mata duit yang positif arahnya ya? Tapi nggak sebanyak kalau jual Piala Dunia sebenarnya. Kalau Piala Dunia triliunan, kalau ini ya nggak sebanyak itu. Cuman ini lebih ke arah, kerjasama antar ASEAN lah. ASEAN itu MOU-nya dengan FIFA, mereka membuat sebuah turnamen. Dan bedanya dengan AFF, ya ini di bawah FIFA. Jadi artinya apa? Artinya tim-tim klub itu wajib mengirimkan pemainnya apabila dipanggil oleh timnasnya atau negaranya. Ini timnas utama yang akan turun ya? Timnas utama yang akan turun. Nah, tadi udah ada drawing. Kalau kita lihat, ini kita ada jadi dibagi dalam dua divisi nih. Kita kenalan dulu sama turnamen yang baru ini. Jadi dibagi dalam 2 divisi, yang divisi 1, lalu ada divisi 2 atau challenge division, yang pertama Premier Division. Ini dibagi berdasarkan ranking. Jadi kalau selama ini, kalau Piala AFF, ini kan nggak dibagi berdasarkan ranking. Jadi mereka nanti dibagi paling saat drawing aja, potnya akan berbeda. Dan kalau ini dibagi untuk pertandingannya juga dibagi. Jadi di sini Indonesia ada di grup A, artinya Indonesia dengan ranking yang cukup baik ada di grup A bersama 2 negara ASEAN lainnya, yakni Malaysia dan Singapura. Sementara satu lagi adalah invitasi atau undangan lah. Iya. Lalu di grup B ada Vietnam, Pakistan, dan Thailand. Jadi ini adalah Thailand, Vietnam, dan Filipina ini adalah negara-negara yang boleh dikatakan dengan peringkat cukup baik di Asia Tenggara. Jadi mereka bermain di divisi 1 atau Premier Division. Nah, sementara yang ada di grupnya atau rankingnya cukup rendah itu ada Kamboja, Laos, Timor Leste, itu mereka bermain di Challenge Cup yang bermain di Hong Kong. Jadi Hong Kong adalah negara yang di luar Asia Tenggara dan menjadi tuan rumah bersama Brunei Darussalam dan Myanmar. Jadi ini akan ada 2 divisi yang bertanding, dan Indonesia ada di Premier Division, dan divisi 2-nya ada negara-negara yang memang peringkatnya rendah. Dan ini nanti akan ada juaranya masing-masing. Kesempatan tim yang ada di Challenge Division dengan Premier Division ini bisa ketemu nggak? Nggak. Jadi berikutnya pertanyaan adalah bagaimana sistem pertandingannya? Ya, jadi ini adalah 2 kompetisi yang berbeda, maksudnya 2 bagian yang berbeda. Jadi Premier Division memiliki juaranya sendiri, lalu divisi Challenge Divisionnya memiliki juaranya sendiri. Jadi tidak akan diadu satu sama lain. Berarti ini juga yang mengakomodir keinginan Gianni Infantino untuk membuat kompetisi yang memang jauh dari kesempatan. Iya, jadi kalau ini sebenarnya nggak ada konfirmasi, nggak ada konfirmasi dari Infantino. Tapi kalau kita lihat
ke belakang, Infantino itu sering banget membuat sebuah turnamen dengan jumlah peserta atau jumlah pertandingan yang cukup banyak. Jadi dengan memisahkan dua grup seperti ini, maka jumlah pertandingan akan lebih banyak tentunya. Tapi intinya sebenarnya adalah tujuan mulianya lagi-lagi adalah biar pemerataan atau tingkat persaingannya lebih merata. Jadi tim-tim dengan peringkat yang lebih rendah ini akan punya kesempatan yang sama. Ya, jadi mereka juga bisa jadi juara, tapi di lingkungan sesama peringkat terbawah seperti itu. Nah, untuk sistem kompetisinya sendiri. Kenapa ketawa? Karena mengingat sesuatu, kok kayak nggak asing ini kecak-kecak nomornya nih. Iya, ini kayak sudoku gitu, tapi ini harusnya agak dibikin kecil ya, biar nggak kelihatan lebih, angka-angka semua. Tapi ya oke lah. Ini kan kalau kita lihat, sebenarnya ini adalah format kompetisinya. Jadi ini kita akan berbicara mengenai divisi satunya aja, Premier kompetisinya aja, maksudnya Premier Cup-nya aja. Nah, yang pasti formatnya adalah home turnamen. Artinya apa? Artinya fase grup itu sampai final itu akan digelar di satu negara, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumahnya untuk yang divisi 1. Dan kalau kita lihat di sini, ini A1, A2 ini sebenarnya menggambarkan, karena memang belum dibagi oleh FIFA secara resmi, jadi ini merupakan simbol-simbol bagi negara-negara yang bertanding di grup A. Ini A4, A3, jadi ini B1, B2. Ini adalah matchday pertama. Jadi matchday pertama itu ada 4 pertandingan, di mana A1 akan berhadapan dengan A4. Berikut juga dengan matchday keduanya ada 4 pertandingan, matchday ketiga ada 4 pertandingan. Nah hanya ada dicari winner. Yes. Berarti jadi hanya ada final runner up grup tidak berlaku. Tidak. Jadi ini final akan dihuni atau mempertemukan juara grup masing-masing. Jadi juara grup A akan berhadapan dengan juara grup B untuk memperebutkan final. Nah, ini adalah format kompetisi yang memang diadopsi dari sebelumnya. Sebenarnya sudah ada kompetisi ini, tapi bukan di Asia, di Asia Tenggara, tapi di Arab. Jadi ada FIFA Arab Cup yang juga mempertemukan negara-negara Arab seperti itu, dan itu juga diselenggarakan oleh FIFA. Jadi sebelumnya ini belum diambil alih oleh FIFA, tapi belakangan 2 edisi terakhir juga udah diambil oleh FIFA. Dan ini yang diadopsi ke FIFA ASEAN Cup seperti itu. Jadi hanya ada juara nanti yang akan diambil, apakah juara grup A atau grup B. Dan kalau kita lihat tadi, Indonesia ada di grup A bersama India, Malaysia, dan Singapura. Ini yang menarik adalah, salah satunya adalah ini. Kita akan berhadapan dengan salah satu musuh bebuyutan Indonesia adalah Malaysia di grup A. Dan ini udah mulai rame nih, karena kita udah cukup lama nggak ketemu dengan Malaysia. Termasuk timnas besar juga ya Malaysia ya? Iya, Malaysia kita punya, ya boleh dikatakan rivalitasnya berbeda lah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Walaupun secara kualitas mungkin Malaysia saat ini tidak sedang berada dalam performa terbaiknya. Kalau India, Singapura lewat. Tapi kemarin prediksi Marco juga bahwa di Piala AFF Singapura ini lumayan berat lawan Indonesia, karena sejauh ini mereka belum pertama, pernah, belum pernah atau memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Tapi tentu karena rivalitasnya pendukungnya sama-sama banyak nih, Malaysia dan Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat formatnya juga tadi sudah kita lihat. Nah, kapan akan digelar FIFA ASEAN Cup? Ya, 24 September sampai ini kebalik. Koreksi, harus dikoreksi. Nah, ini di bawah ini 24 September sampai 3 Oktober. Jadi ini sebenarnya fase di mana memang ada FIFA Matchday di tanggal 3 Oktober sampai 24 September ini. Jadi jadwal lengkapnya belum dirilis oleh FIFA. Kita masih menunggu, tapi yang pasti di rentang waktu 3 sampai 24 September ini akan ada pertandingan-pertandingan seru di Indonesia tentunya. Dan ini yang menarik adalah ini di bawah FIFA, jadi ini adalah tim-tim terbaik. Jadi kita bisa memanggil pemain-pemain yang dulunya, yang saat ini bermain di klub level top Eropa. Beda dengan Piala AFF. Baik, berarti terakhir tekanannya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena tidak ada runner up group. Intinya Indonesia harus menang melawan 3 negara yang berada di grup A, ya kan? Jadi kalau untuk pembagian sistem poinnya adalah, yang dilihat adalah poin tertinggi, setelah itu selisih gol. Jadi di sini tim-tim harus bertanding, gol itu sangat penting, jadi mereka tidak boleh kalau memang bisa menang besar, ya menang besar seperti itu. Dan ini menjadi tempat di mana atau wadah bagi John Hartman untuk paling tidak mendapatkan komposisi tim terbaiknya. Karena kan kalau kita lihat di Piala AFF, dia tidak bisa menggunakan beberapa pemain diaspora yang tampil di klub-klub Eropa.
Nah, kalau di sini dia bisa menggunakan seluruh pemain atau pemain terbaik yang ada di Indonesia. Artinya klub diwajibkan untuk melepaskan pemain untuk bertanding di FIFA Asian Cup. Nah, itu akan menjadi batu loncatan atau paling tidak kesempatannya untuk melihat tim terbaik yang akan tampil nanti yang akan digunakan untuk bisa bersaing di Piala Asia ataupun nanti kualifikasi Piala Dunia 2030. Terakhir menutup Gocek Bro Marco, apa analisa Bro Marco ini ketika Gianni Infantino mencetuskan kompetisi seperti ini, tapi hanya langsung juara grup saja yang akan dilawan? Iya, ini sebenarnya lebih ke waktu yang singkat ya. Jadi ini memang waktunya nggak terlalu banyak, tidak terlalu panjang. Jadi kalau memperebutkan peringkat runner up melawan juara grup, sebaliknya perebutan tempat ketiga keempat itu akan memakan waktu. Jadi memang karena waktu yang tergolong singkat, jadi memang hanya dicari juara satunya aja. Oke, kita lihat nih nanti pelaksanaannya begitu ya. Apakah Indonesia juga mampu? Nah, kalau meloncat sedikit ke Piala AFF, menurut Bro Marco, akan mampu Indonesia menang di grup? Iya, untuk Piala AFF harusnya untuk melewati fase grup tidak ada masalah ya. Karena memang sejauh ini penampilannya juga cukup baik dan berhadapan dengan Timur Leste juga. Timur Leste kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir juga tidak menunjukkan performa yang terlalu baik. Hanya nanti mungkin ujian pertama kan berhadapan dengan Vietnam. Nah, setelah itu akan masuk di semifinal, lalu ke final. Dan di final kita selalu punya trauma, kita gagal di final. Semoga tahun ini tidak. Baik, ini berarti jalannya John Hetman ini banyak ya uji cobanya ya. AFF iya, Asian Cup juga iya, begitu. Jadi tapi kalaupun mereka, John Hetman dan tim di 2 kompetisi ini gagal, menurut Bro Marco? Ya gini, sebenarnya kesempatan John Hetman untuk mengenal pemainnya itu sudah cukup banyak ya, walaupun dia sebenarnya tidak terlalu lama, belum terlalu lama menangani timnas Indonesia. Ada Piala AFF, ada Piala FIFA Asian Cup. Yang pasti Piala AFF boleh dikatakan selain untuk mengenal performa timnya, ini sebenarnya kompetisi atau turnamen yang sangat ditunggu-tunggu trofinya oleh pecinta sepak bola Indonesia. Jadi paling tidak ini menjadi suatu kewajiban bagi seorang John Hetman untuk bisa mengejar itu, paling tidak mempersembahkan trofi pertama bagi timnas Indonesia. Bagi saya selalu mengibaratkan seperti ini. Apabila kita melihat apakah pelatih ini layak dipertahankan untuk jangka panjang seperti itu. Ini seperti kita makan di restoran. Kalau hidangan pembukanya aja udah nggak enak, kita main course-nya pasti kita udah nggak pengen lagi nih untuk makannya. Jadi inilah ibaratnya ini adalah hidangan pembukanya Piala AFF, lalu masuk ke FIFA Asian Cup. Apabila John Hetman bisa menghasilkan atau memberikan penampilan terbaik dari timnas di sini, maka kita akan lebih percaya diri untuk mempercayakan timnas ini kepada John Hetman hingga 2 Piala Asia maupun Piala Dunia. Baik, luar biasa, waktu kita terbatas. Terima kasih Bro Marco sudah hadir di Gocek Bro Marco Kamis malam. Kita bertemu di Selasa malam minggu depan. Demikian Gocek Bro Marco, kita kembali usai jeda berikut. NTV Sport segera kembali.